Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan melanjutkannya dengan kajian kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah yang pada malam hari ini adalah malam yang pertama ya, tanggal 3 Desember 2022. Kita mulai dari bab yang pertama, kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah. Sebelumnya sudah pernah ya kata Bang Furqon, Pak Mohar yang ngisi kajian kita ya. Kajian kita ini sudah sampai bab berapa dulu? Ya, acak kayaknya juga. Ada. Enaknya kita ini ngurut, karena memang pembahasannya itu ngurut, ada kesinambungan antara bab 1 dengan bab 2, bab 2 dengan bab 3. Gitu. Tapi untuk kajian-kajian tematik yang sifatnya itu bukan rutin, ya bisa sih kita misalnya lompat-lompat. Tapi kalau misalnya kita sudah rencanakan misalnya untuk rutin, ya dimulai dari bab yang pertama. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat kelak insyaallah. Mudah-mudahan dengan memulai kebaikan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran. Kitab Min Muqawimat ini diawali dengan bab bersegera melaksanakan syariah. Akan tetapi ada pendahuluan yang tidak kalah pentingnya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab ini. Bahwasanya kitab ini berjudul Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah. Kalau diterjemahkan bahasa ininya, pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah. Berarti yang menjadi pilar, yang menjadi benteng penguat nafsiyah Islamiyah. Apa sih nafsiyah Islamiyah? Nafsiyah Islamiyah itu adalah salah satu di antara dua ya, pembentuk kepribadian seorang muslim. Salah satu di antara dua. Bahwasanya pembentuk kepribadian seorang muslim itu ada dua. Yang pertama ada pola fikir, yang kedua ada pola sikap. Apa sih yang dimaksud dengan pola fikir? Ya. Pola fikir itu bagaimana seorang muslim menghukumi sesuatu dengan standar Islam, dengan standar tertentu ya. Kalau standarnya Islam maka pola fikirnya Islam. Kalau standarnya selain Islam maka pola fikirnya selain Islam. Itu pola fikir. Jadi misalnya gini, dia menghukumi air putih, air susu, dia hukumi khamr dengan standar Islam, maka dia sudah punya pola pikir Islam. Dia mengatakan misalnya khamar haram, susu halal, misalnya kan gitu. Susu halal, bisa menjadi haram nggak susu? Bisa. Kalau berlebihan, satu, apalagi misalnya dicampur hormon. Susu campur hormon itu belum pernah terjadi kasus ini. Ya dulu enak itu. Terus apa lagi? Susu bisa jadi haram, statusnya bisa jadi apa misalnya? Dimuntahkan. Bukan. Mencuri. Iya. Jadi yang bisa merubah status itu keadaannya itu sendiri. Nah, bagaimana seorang muslim menghukumi sesuatu dengan standar Islam, maka dia sudah punya pola pikir Islam. Tapi itu belum cukup. Dia harus juga punya pola nafsiyah, pola sikap namanya istilahnya. Pola sikapnya yang juga harus Islam. Apa sih pola sikap itu? Yaitu bagaimana seorang mengekspresikan, memenuhi seluruh hasrat yang ada di dalam dirinya itu dengan cara Islam. Hasrat yang ada dalam diri kita apa? Ya, adanya
ketertarikan dengan lawan jenis, adanya ingin memiliki sesuatu, ya kan? Selama ini hidupnya ngontrak nih kayak Bang, kita doain mudah-mudahan tahun depan punya rumah sendiri. Amin. Pasti ada keinginan tahun depan pengen punya rumah. Nah itu hasrat. Sudah punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya mobil, pengen punya ini dan itu adalah hasrat. Nafsu. Ya. Terus ada lagi hasrat yang ada dalam diri manusia itu apa? Rasa misalnya kalau dia lapar dia pengen makan, dia haus dia pengen minum. Nah, bagaimana cara dia memenuhi rasa laparnya, memenuhi rasa hausnya, memenuhi rasa keinginan-keinginan yang ada di dalam dirinya itu? Kalau dengan standar Islam, maka dia sudah punya pola nafsiyah Islam. Nah, kalau keduanya sudah dimiliki dengan standar yang sama, pola fikirnya Islam, pola nafsiyahnya Islam, maka dia sudah memiliki kepribadian Islam. Jadi kepribadian Islam itu tidak diukur dari pakaian. Tidak dilihat dari penampakan pakaian, walaupun pakaian salah satu wujud dari nafsiyah seseorang. Misalnya kita pilih pakaian yang rapi, kita pilih pakaian yang indah, kita pilih pakaian-pakaian yang islami, kita pilih pakaian yang suci. Itu bagian wujud dari nafsiyah kita, kan gitu. Tapi tidak selalu kepribadian itu diukur dengan penampilan. Nah di situ, sehingga kitab ini lebih membahas ke pola sikap, tidak ke pola fikir, ya, lebih membahas kepada pola sikap. Sehingga pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah ini bagaimana cara kita membentengi diri kita, bagaimana cara kita memiliki sikap-sikap Islami di dalam kehidupan kita, baik saat kita bergaul dengan keluarga kita, saat kita bergaul dengan lingkungan kita, saat bahkan ya kalau misalnya ditakdirkan menjadi seorang pejabat, bagaimana menjadi seorang pejabat yang memiliki nafsiyah Islamiyah. Nah, gitu. Diambil contoh, ada orang yang punya, nih kalau misalnya dia punya pola pikirnya Islam, tapi nafsiyahnya nggak Islam, bisa nggak? Atau dia punya pola pikirnya nggak Islam, tapi nafsiyahnya Islam, bisa nggak? Kalau campur-campur gini, istilah kerennya itu split personality. Istilahnya kepribadian yang cacat gitu ya, kepribadiannya rusak gitu ya. Contohnya gimana? Dia punya pola pikir Islam tapi nafsiyahnya nggak Islam. Contohnya gimana? Dia menghukumi sesuatu dengan cara Islam, betul, tapi cara untuk mengekspresikannya tidak dengan cara Islam. Zaman dulu ada pitung, ya kan, contoh lah. Pitung punya pikiran, kalau di Inggris ada Robin Hood gitu ya. Dia ngerampok, ya, tapi kemudian dia bagi-bagi. Oh ini terbalik. Dia punya pola nafsiyah Islam, tapi pola pikirnya nggak Islam. Contohnya tadi, pola pikirnya dia menghukumi bahwa merampok itu menjadi boleh kalau untuk misalnya untuk berbagi kepada sesama. Ini salah, keliru. Yang namanya merampok tetaplah merampok, gitu ya. Atau orang yang punya pola pikir Islam tapi pribadinya tidak Islam. Misalnya dia zakat, ya, dia sedekah tapi dari harta yang diharamkan. Nah ini. Atau misalnya ya banyak lah contohnya orang-orang yang seperti ini ya. Nah idealnya seorang muslim itu tidak seperti itu. Idealnya seorang muslim itu ya dia punya pola pikir Islam, dia juga punya pola nafsiyah Islam. Idealnya seperti itu. Nah, sekali lagi kitab ini insya Allah akan lebih mendalami ke pola sikap, bukan ke pola pikir. Karena kalau udah pola pikir itu nanti kajiannya lebih banyak kepada hukum-hukum, ya, hukum-hukum dalam perbuatan. Ya, ya, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu bersegera melaksanakan perintah Allah atau bersegera melaksanakan syariat. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera melaksanakan syariat, melaksanakan perintah Allah? Karena memang di sini banyak catatan-catatan yang akan kita kaji. Dasarnya salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy
عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ini ayatnya familiar nih. Mungkin kita sering dengar ya. Wasari'u, dan bersegeralah kamu ila maghfirah, kepada ampunan, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin, dan bersegeralah kepada surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita kupas nih satu-satu. Ya. Perintahnya sudah jelas di awalnya itu, wasari'u, dan bersegeralah kalian. Kita harus bedakan antara bersegera dengan tergesa-gesa. Ya. Bersegera itu artinya tidak menunda pelaksanaan. Kalau tergesa-gesa itu ya terburu-buru pelaksanaannya sehingga kehilangan salah satu rukun. Ya, misalnya sholat yang tergesa-gesa sehingga kehilangan satu rukun, misalnya apa? Tumakninah, ya, tergesa-gesa. Ini pernah ditegur oleh Rasulullah, orang yang sholatnya tidak sampai tumakninah, sampai disuruh ulang berarti sampai 3 kali. Ada orang sholat kalau selesai sama Nabi, ulang sholat kamu. Selesai, ulang lagi. Sampai 3 kali selesai, ulang lagi, kan gitu. Kalau kita digituin marah gitu ya. Punya mau jelasin kayak gitu. Apa sebabnya saya salah? Tapi karena memang dia mengikuti perintah Rasul. Rasul memerintahkan ulang-ulang. Karena setiap pengulangan itu ya karena melaksanakan perintah Rasul udah pasti ada manfaatnya, ada pahalanya udah pasti, walaupun dia salah di situ. Nah, ulang sampai 3 kali baru kemudian Rasul jelaskan. Salah satu kesalahannya itu adalah dia tidak tumakninah. Bahkan dalam hadis itu disebutkan orang yang sholatnya tidak tumakninah itu ya dia diibaratkan seperti merampok. Jadi perampok atau pencuri yang paling buruk di sisi Allah itu ya mencuri dalam sholat. Nah, wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan. Ini maknanya apa? Bersegera menuju ampunan artinya bersegera memperoleh atau berusaha untuk memperoleh ampunan dari Allah. Dengan cara apa? Bertobat. Taubat dari apa? Iya. Dari dosa, ya kan? Dari dosa. Sekarang, apakah mungkin orang itu bertobat ketika dia tidak mengetahui amalnya itu adalah dosa? Karena sampai hari ini ya ternyata ada orang yang tidak merasa perbuatan dosanya itu sebagai dosa, sehingga dia tidak pernah bertobat, tidak pernah menyesali, tidak pernah mengatakan ini perbuatan saya salah di mata Allah misalnya. Ini buat siapa nih? Buat orang yang apa? Orang yang punya pola pikir tidak Islami tadi. Pola pikirnya tidak bersandarkan Islam. Dia menghukumi sesuatu tidak dengan cara Islam. Misalnya, ya, hutang, riba, gitu ya, di bank gitu ya. Bekerja di bank gitu. Kita tahu yang namanya transaksi di perbankan itu, apalagi bank konvensional gitu ya, sudah jelas transaksinya di bawah. Orang-orang yang selama ini bekerja di tempat itu tidak merasa itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Saya salah satu ya pekerja bank dulu. Saya kerja di bank BTN. Ya walaupun bukan posisi tinggi gitu ya, tapi posisi saya di situ jelas diharapkan oleh Allah karena memang termasuk bagian dari 4 golongan orang yang terkena dosa riba. Yang pertama itu kan yang memberi, ya, yang menerima, atau yang memakan, yang menjadi saksi, yang mencatat. Nah, saya termasuk yang mencatat di situ. Nah, saya jelaskan waktu itu sama pimpinan cabang, Pak, saya kan kebetulan baru ngaji, kemudian baru tahu, oh ternyata posisi saya kena juga toh kan gitu ya. Posisi saya kena juga ya. Iya, karena bagian pencatatan, walaupun saya bukan di front office gitu ya, tapi bagian pencatatan gitu. Akhirnya saya negosiasi untuk minta saya tidak diserahkan pekerjaan itu. Si kepala cabang tuh sempat diskusi sama saya. Dia bilang, enggak Taufik,
saya sudah diskusi dengan para ustadz, para kiai, pernah saya tanya-tanya itu. Perbankan itu nggak haram. Ya. Jadi posisi seperti ini tetap aman gitu. Ini kalau cabang udah pensiun. Artinya apa? Sampai hari ini masih ada orang yang tidak menganggap bahwa transaksi riba itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Gitu. Sehingga bagaimana mungkin orang seperti ini bisa bertobat? Nah, yang di sini ayat ini diperintahkan agar kita itu adalah bersegera menuju ampunan Allah dengan mentaubati dosa-dosa kita. Nah, ini kita boleh buka Al-Quran. Ada Al-Quran di sini. Karena ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya ya. Ya, ini kan tadi saya tanya bersegera menuju ampunan Allah. Bersegera menuju ampunan Allah itu dengan cara taubat. Putus-putus ya? Emang begini? Iya. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ya 133. Kabelnya. Cek. Ininya nih kayaknya nih. Oh, Cek. Kalau saya naikin suka dapat. Tes. Cek satu. Cek. Cek satu. Tes. Cek dulu. Ya. dilurusin dulu. Ya. Cek satu. Halo. Cek satu. Ya nggak apa-apa. Apa adanya kita pakai dulu sebentar. Mudah-mudahan nanti ya kita ada rezeki kita perbaikin. Surah Ali Imran ayat 133 itu ada kaitannya dengan sebelumnya ya. Cek satu. Kelemahan saya kalau nggak pakai speaker habis sorry. Cek satu. Keras-keras juga. Tes satu. Kalau ada yang mau HP ya aplikasi silakan. Surat Al-Imran 133 itu ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Nah, ini 130. Kuasa ya. Di sini ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130-nya ya. Ayat 130-nya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kalian memakan harta riba adhafan mudha'afah, secara berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Di sini seruannya kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika ada firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, ini seperti misal gini. Ini RT berapa? 2. RT 2. Kita umumin misal di musola. Diumumkan kepada warga RT 2 RW 1 untuk menghadiri pengajian rutin di musola misalnya kan gitu. Nah, ini suaranya walaupun terdengar ke RT 4, ke RT 5 gitu ya. Tapi karena pengumumannya diberitahukan kepada warga RT 2, berarti yang harus mendengarkan dan fokus memperhatikan seruan itu adalah khusus RT 2. Ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, ini berarti orang yang beriman harus perhatikan betul ayat ini adalah seruan buat mereka, buat kita orang beriman. Agar apa? La ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Ini memang salah satu ayat tentang riba, walaupun ada ayat pamungkas yang paling akhir ya,
Ini ayat pertengahan yang tentang pelarangan riba, ya. Ayat yang pamungkas yang terakhir itu kan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi bukan hanya yang berlipat ganda saja, mau kecil mau besar, yang namanya transaksinya kalau masuk ke kategori riba itu diharamkan. Nah, di sini diingatkan oleh Allah, la ta'kulu riba adhafa mudhafa wattaqullah. Diingatkan lagi, orang yang beriman hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan apa? Karena ini ayat yang kaitannya dengan orang-orang yang memakan harta riba. Sebelum ayat ini turun kan ada orang beriman yang memakan harta riba nih. Maka diseru, wahai orang yang beriman, jangan makan harta riba, bertakwalah kepada Allah dengan berhenti dari transaksi riba itu. Gitu. Jadi bukannya istilahnya berhenti terus besok mengerjakan lagi, tapi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, artinya berhenti secara total dan tidak mengulanginya lagi, la'allakum tuflihun, agar kalian itu tuflihun, beruntung. Saya tanya, beruntungnya ini dimensinya dunia apa akhirat? Akhirat. Ketika ada ayat Allah yang berbunyi la'allakum tuflihun, itu maksudnya adalah keberuntungan di akhirat. Karena bisa jadi di dunia memang dia tidak mendapatkan keberuntungan, tetapi orang yang meninggalkan harta riba, dia pasti beruntung di akhirat, tidak akan merugi. Ya, karena memang di akhirat Allah akan perangi itu orang-orang yang memakan harta riba. Maka bertakwalah kepada Allah itu dengan berhenti dari melakukan riba. Lalu dilanjutkan, diingatkan lagi, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian kepada api neraka yang disediakan buat orang-orang kafir. Orang beriman diingatin sama neraka. Aku ciptakan neraka yang panasnya begitu dahsyat, ya. Siapapun yang masuk ke dalamnya itu tidak akan pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Dia hanya akan merasakan penderitaan dan penderitaan di atas penderitaan, itu neraka. Orang beriman, saya ingatkan kepada kalian untuk berhenti dari segala perbuatan maksiat, termasuk memakan harta riba. Bertakwalah selama kalian di dunia ini kepada Allah dengan meninggalkan segala bentuk riba, karena aku sediakan neraka itu hanya untuk orang kafir, bukan untuk kalian. Maka bertakwalah kepada Allah, ya. Dan hendaklah kalian itu takut, orang beriman itu takut kepada api neraka yang aku cuma sediain buat orang kafir, bukan buat kalian. Jadi Allah saking sayangnya kepada kita umat Islam itu mengingatkan, jangan. Tapi kan banyak orang yang kemudian melanggar, nauzubillah. Karena apa? Takut miskin. Karena apa? Takut dia dianggap orang yang istilahnya hidup lu begini-begini aja, tiap tahun motor butut aja dibawa, kan gitu ya. Itu rumah kontrak dari satu rumah ke rumah lain, kapan punya rumahnya ini? Udahlah, kan gitu. Ada cicilan murah, kan gitu. Ya kan? Itu godaan-godaan kayak gitu yang kadang-kadang kita nggak tahan. Saya punya murid, punya pandangan kayak gitu. Ini alhamdulillah mulai ngaji, mulai paham tentang bagaimana sikap seorang muslim itu. Tadinya dia punya pandangan begitu, ya. Apa saya gadein aja ya? Apa saya minjem aja ya? Emang kenapa? Ya kalau nggak gitu nggak punya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Berarti dia punya pola pikirnya tidak Islam. Dia punya pola nafsinya Islam. Saya punya cerita, ada teman di kantor. Pola nafsinya Islam. Bagaimana dia menjadi seorang laki-laki suami yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Saya harus bertanggung jawab dong, harus menyediakan rumah yang layak kepada anak saya, istri saya, harus nyiapkan itu. Makanya saya pinjam ke bank, saya gadein SK saya. Dapat itu berapa ratus juta, saya bangunin rumah buat anak istri saya. Orang begini menganggap dirinya telah berbuat baik kepada keluarganya, padahal dia hakikatnya sedang memasukkan bara api neraka ke dalam lingkungan keluarga. Dan tidak sedikit orang-orang yang terlibat dalam transaksi riba itu keluarganya kemudian berantakan. Tidak sedikit, faktanya begitu banyak. Makanya Allah wanti-wanti, ya, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin.
Orang kafir tempatnya di sana, bukan kita, bukan kampung kita. Kampung kita masuk surga. Kemudian wa atiullah, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memerintahkan kepada orang beriman, wa atiullah, dan taatilah Allah. Sudah di awal di ayat 130 yang dikatakan wahai orang yang beriman, jangan, kalimatnya. Yang kedua, bertakwalah kepada Allah. Yang ketiga, takutlah kalian kepada api neraka. Diingatkan lagi oleh Allah, taatilah Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulah, dan taatlah kepada Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Jadi kasih sayang Allah itu diberikan buat orang yang istiqomah di dalam ketaatannya. Istiqomah, walaupun hidupnya ngontrak gitu ya. Selama kita tidak mengambil yang diharamkan oleh Allah, kita berhak mendapatkan rahmatnya Allah. Salah satu rahmatnya Allah bisa jadi, ya, mungkin kita bukan orang kaya, tapi kita tidak serba kekurangan. Allah selalu berikan kita kecukupan. Bisa jadi seperti itu, kasih sayangnya Allah. Maka jangan pernah berkecil hati buat sahabat-sahabat, buat teman-teman, tetangga semua. Yang ya saya sering memang angkat. Saya juga pernah ngerasain hidup kontrak gitu. Tapi keistiqomahan itu luar biasa. Ya, kesabaran kita untuk tidak memilih jalan yang diharamkan oleh Allah. Allah ternyata di kemudian hari buka pintu yang lain. Allah di kemudian hari kemudian buka pintu rezeki buat kita. Alhamdulillah, misalnya saya pernah ngontrak. Tanpa disangka-sangka tahun depannya saya sudah punya rumah. Tanpa disangka-sangka, benar-benar gak disangka-sangka. Yang penting apa? Kita tidak memilih jalan yang diharamkan, karena kalau Allah sudah berjanji, kalau kita mau tinggalkan yang haram, Allah akan gantikan yang halal. Itu garansi dari Allah. Yang penting kita yakin. Kalau kita tinggalkan transaksi ribawi, Allah akan ganti dengan rezeki yang berlipat ganda insyaallah. Maka ini rahasia dalam Al-Quran, rahasia yang jarang sekali kita ungkap, yang jarang sekali kita buka. Bagaimana kehidupan Rasulullah dan para sahabat, mereka istiqomah dalam kebenaran tapi tidak susah kehidupannya. Begitu juga kita banyak menemukan kisah-kisah orang-orang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, meskipun hidupnya mungkin tidak memiliki harta yang banyak, tapi hidupnya nyaman. Tapi sebaliknya orang yang hartanya banyak, tapi karena penuh dengan hal-hal yang diharamkan, itu hidupnya tidak nyaman. Nauzubillah. Kembali kepada peringatan Allah di sini, wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Nanti dimensinya juga ada rahmat Allah di akhirat. Memang itu kampung asli kita gitu. Itulah yang kita pikirkan. Barulah kemudian setelah ayat itu, ayat yang tadi kita dalam pembukaan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi tempatnya orang bertakwa mah di surga. Caranya untuk bisa sampai kepada surga itu gimana? Nah, ini yang ayat yang kita kupas satu-satu. Diperintahkan wasari'u ila magfirah, bersegera menuju magfirah, itu artinya bersegera taubat. Segera mohon ampun kepada Allah, menyesali dosa yang selama ini kita kerjakan dan kita tinggalkan itu. Apakah setelah taubat berhenti sampai di situ sudah cukup? Ada perintah selanjutnya, yaitu apa? Wa jannatin. Jadi kita bersegera menuju ampunan Allah dan bersegera menuju surga. Kalau bersegera menuju ampunan Allah dengan cara taubat, bersegera menuju surga, gimana caranya? Kita kalau mau masuk surga, apa dulu? Mati dulu. Mati dulu. Berarti bersegera menuju surga, bersegera mati kan gitu. Alah. Nah ini memang kalau ngaji pakai teks begitu. Kalau ngaji pakai teks, ujung-ujungnya jadi salah paham, gitu ya. Tadi segera menuju ampunan Allah, segera tobat. Segera menuju surga itu gimana? Nah, maknanya adalah bersegera. Tadi setelah meninggalkan dosa-dosa yang kita sudah taubati itu, kita iringi dengan perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebab kita kemudian dimasukkan ke dalam
surganya Allah. Itu. Jadi tidak berhenti sampai taubat saja. Misalnya dia sudah taubat nih dari dosa riba, lanjutkan dengan apa? Ajak orang-orang yang selama ini terlibat dengan dosa riba, ingatkan kepada mereka, nasihati mereka. Dulu saya juga memakan riba, dulu saya juga pekerja riba, dulu juga saya berkelima dengan riba. Maka hari ini saya sudah bertobat. Ayo sahabat saya, ayo kawan saya, ayo keluarga saya. Kalau ada istri, ayo istriku. Gitu. Kalau ada suami, ayo suamiku. Tinggalkan. Kan gitu. Nah, artinya apa? Kata Allah, konsekuensi atau tanggung jawab seorang mukmin ketika dia sudah menyatakan dirinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, konsekuensinya atau bukti dari persaksiannya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bikin maksiat, dia mesti segera tobat. Kalau dia sudah tobat, dia mesti segera beramal soleh. Jadi bersegera tobat dan bersegera beramal soleh. Makanya dia dimasukkan ke dalam bab pertama, yaitu bab bersegera melaksanakan syariat. Ini alasan. Ayat ini adalah salah satu alasan kenapa kita harus bersegera ya melaksanakan perintah Allah. Kemudian dilanjutkan, ya, arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Nah, ini udah banyak mungkin penjelasan tafsirnya ya. Bagaimana luasnya surga itu seluas langit dan bumi yang hanya disediakan buat orang yang bertakwa. Siapa? Ya tadi yang di atas. Orang yang bertobat, orang yang beramal soleh. Ya. Nah, ini di kajian saya tidak ada waktu tanya jawab khusus. Silakan kalau pas ada pertanyaan langsung ngomong. Saya tanya, boleh dipotong di tengah jalan. Jadi nggak harus nanti takutnya udah mepet waktu isya nggak keburu nanya. Ada yang ganjel gitu ya. Jadi boleh langsung. Silakan. Ada yang tanya kan? Enggak. Udah. Bebas ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan di ayat yang kedua. Ini sekedar informasi ya. Saya ngisi kajian kitab ini di musola samping rumah. Rumah saya dengan musola cuma jarak 1 hasta ini. Empel. Saya ngisi kajian kitab ini itu kurang lebih hatam 4 tahun. 4 tahun. Dengan interval pertemuan 1 minggu sekali. Jadi setiap hari Minggu pada maghrib sampai isya. Itu satu kitab ini hatam 4 tahun. Jadi kalau di sini baru memulai tanggal ini, mudah-mudahan ya kita bisa hatam nanti kitab. Nah, saya pengen kita ngaji bukan jipping, bukan ngaji kuping. Tapi bapak-bapak pengen juga kitabnya bisa dicetak seperti ini. Buat bapak-bapak mungkin yang harus lebih besar ya. Ini sebenarnya kitab aslinya kecil. Kitab aslinya kecil, tulisannya kecil. Ini alhamdulillah buku ini ada salah satu jamaah mendonasikan hartanya untuk mencetak ulang, diperbesar seukuran ini. Karena memang jamaahnya yang banyak bapak gitu ya. Nah, kalau bisa kita ngaji sambil pegang kitab. Nah, ini diupayakan bagaimana nanti apakah di copy satu bab kan gitu ya. Atau nanti ada yang mau nyumbang misalnya ini jamaahnya berapa nih, 5 atau 7 gitu ya. Udah 7 ini kalau salah satu ini 100.000 satu ini. 100.000 waktu itu ada yang nyumbang untuk waktu itu jamaahnya masih 10, awalnya masih 10. Terus nambah lagi jadi 15, cetak lagi 5. Nambah terus sekarang udah sampai 25 jamaah. Bapak-bapak ibu-ibu. Nah, alhamdulillah 4 tahun. Nah, tapi target kita ngaji kitab ini, target kita bukan buru-buru habis ya. Target kita adalah paham kitab ini. Makanya saya dari awal pada maghrib baru bahas 1 ayat. Nggak ngejar belum selesai. Satu babnya harus habis karena satu bab ini panjang gitu. Bahkan bab 14 itu bab paling panjang. Bab paling panjang. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ini masalah tentang riba. Ya. Itu bagaimana bagi kami lah
yang mengkredit motor. Saya lihat ada bunga yang berpersen gitu. Iya. Selalu berganda. Kayak itu kita nggak sadar bahwa itu ada kaitan dengan riba. Jadi karena kita lakukan itu. Iya. Kalau kredit motor itu kan gini, transaksinya kan pertama kalau seandainya transaksinya itu sampai lunas, itu kan transaksinya jatuhnya jual beli. Seandainya tidak lunas, motor kita kan ditarik. Kalau motor ditarik berarti jatuhnya akadnya sewa. Seolah-olah kita nyewa beberapa bulan nggak sanggup bayar lagi, ditarik. Namanya nyewa kan biasanya juga gitu. Kita sewa nih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya sewanya selesai habis ya kita pulangin. Jadi yang menjadi apa istilahnya batilnya akad transaksi itu adalah karena ada 2 akad dalam satu transaksinya, bukan ribanya justru. Memang ada denda. Nah, denda itu beda dengan riba. Misalnya kita telat bayar, ada dendanya. Denda itu beda dengan riba. Ya. Yang menjadi batilnya itu dari akad leasing itu adalah di dalam hadis Nabi itu disebutkan tidak halal adanya 2 akad di dalam satu transaksi. 2 akad dalam satu transaksi. Yang kita transaksikan dengan pihak dealer itu apa? Dalam satu akad, ya saya terima, tapi terjadi dua transaksi sekaligus. Transaksi jual beli kalau lunas, transaksi sewa kalau tidak lunas. Itu Di situnya tertulis akadnya sewa beli. sewa beli bahkan ya. Ditulis supaya jadi satu akad tuh. Ya. Nah, jadi multi akad di dalam satu transaksi dalam Islam itu tidak boleh. Makanya dia menjadi nah, terus gimana kalau udah terlanjur kan gitu ya. Solusinya ini sih kalau bisa, memang jadi susah ya, karena kita sudah ya memang awalnya belum tahu. Kalau belum tahu itu dia masuk ke hadis rufi' al-qalam, diangkatnya pena atas 3 orang. Ya, anak kecil sampai dia balik, orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia bangun. Nah, termasuk orang yang tidak tahu sampai betul-betul dia mengetahuinya. Tetapi idealnya bagi seorang mukmin harusnya nih, sebelum kita beramal tahu dulu apa hukumnya. Maka kita mesti bertanya kepada ulama, mesti bertanya kepada ustaz, bagaimana transaksi ini di dalam Islam. Kan sekarang ini berkembang ya, banyak sekali transaksi-transaksi yang bermacam-macam bentuknya. Bahkan ada virtual uang dalam bentuk tidak nyata gitu ya, kayak Bitcoin segala macam. Itu gimana sih dalam Islam? Nah, idealnya seorang muslim gitu, karena dia harus terbentuk pola pikir dan pola sikap. Pola pikir dia menghukumi sesuatu dengan cara Islam dulu, baru dia bersikap, kan gitu. Bukannya istilahnya ini kalau kayak gini nggak punya orang gini nggak, nah bukan begitu. Tapi kita pikirkan dulu ini boleh atau tidak di dalam Islam. Gitu ya. Nah idealnya seperti itu. Nah tapi kalau sudah terjadi gimana? Maka ada salah satu solusinya, ya kita cari pinjaman yang halal. Cari kiranya misalnya ada, kalau kita punya bos, bilang bos, cicilan saya tinggal 4 bulan lagi nih. Ya, kita minjam sama dia bos, mendingan saya nyicil sama bos dah, jangan pakai bunga daripada saya harus melanjutkan transaksi ini. Itu juga salah satu solusi, ya. Salah satu solusi. Kalau enggak ya sudah kita buru-buru cari, ya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah saya sudah tahu dan saya ingin taubat, saya ingin tinggalkan. Berikanlah saya jalanan. Ini banyak sekali cerita-ceritanya bagaimana Allah membuka jalan bagi orang yang betul-betul ingin taubat dan membersihkan dirinya dari transaksi-transaksi yang diharamkan. Minta sama Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Iya, kalau saya lihat begitu masalahnya. Cash beli berapa? Ya. Pas dikreditin Jadi berapa? Berlipat. Ya. Berarti kan berbunga secara langsung. Sebenarnya gini, transaksi kredit itu dalam Islam itu boleh. Transaksi kredit ya, kita membeli berjangka, itu dari sisi transaksinya boleh, asalkan akadnya itu satu, akadnya jual beli. Saya beli motor ini, saya bayarnya cicil, nggak masalah di situ. Tapi yang menjadi salah itu kan kalau saya tidak lunas, motor ditarik lagi, ini yang nggak boleh. Tapi kadang juga ada bunganya puasa. Nah itunya harusnya nggak boleh ada itu juga, nggak boleh ada denda, nggak boleh ada bunga gitu. Artinya gini,
Artinya hukum asalnya kredit itu selama dia tidak ada denda, tidak ada penarikan, tidak ada multi akad, hukum asalnya sebenarnya boleh. Misalnya gini, kita ada saya mau beli laptop nih, laptop harganya 2 juta. Waduh, saya punya cuma 1 juta nih kan gitu. Bulan depannya saya bayar lagi 1 juta lagi. Itu kan berarti kan berjangka tuh. Kita cicil secara kredit. Ya udah nggak apa bulan depan. Bulan depan kita lunasin sah itu halal. Artinya apa? Transaksi kredit dalam Islam sebenarnya boleh selama tidak dicampuri dengan tadi 2 akad dalam satu transaksi atau adanya mekanisme denda. Penambahan. Nah, itu Karena juga. penambahan lagi kalau misalnya kita mau ngajar tuh misalnya berapa bulan kita ajar kena penalti bawah. Iya. Iya, seperti itu Pak. Jebakan. Iya, jebakan. Ya memang banyak itu ya kebatilannya. Tapi ini bagus. Ya artinya sebagai sebuah permulaan kajian kita ini, alhamdulillah ya. Di hati kita itu sudah tergerak dan sudah paham. Minimal kita sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Sehingga tadi di awal saya katakan bagaimana mungkin orang bisa bertobat atas dosanya kalau dia tidak mengerti bahwa selama ini perbuatan itu perbuatan dosa. Sehingga bagi seorang muslim harus mengkaji, harus mempelajari ini bolehkah, itu haramkah, ini halalkah dan seterusnya. Harus di situ. Ya, jadi ada ilmu sebelum amal. Ada ilmu sebelum amal. Ya. Ada lagi silakan. Bisa jam berapa sih? Kita lagi ya? Ntar lagi. Kayaknya 3 menit lagi. 3 menit. Tadi paling Hah? Paling belakang. Ada waktu sendiri ya. masih 11 menit lagi. 11 menit, oke. Ini kita lanjutkan aja ya ayat selanjutnya. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 51. Mudah-mudahan kelar nih ya. So kalau nggak kelar kita lanjutkan minggu depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Di sini dikatakan innama sesungguhnya kana qaulal mu'minin sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman idza du'u ilallahi wa rasulih ketika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya liyahkuma bainahum untuk menghukumi atau mengadili di antara mereka. Apa mereka mengatakan? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yattaqhi, dan dia bertakwa kepada Allah, fa ulaika humul faizun, mereka itulah orang yang akan mendapatkan kemenangan. Nah, di sini di ayat ini dijelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman. Ya. Surga itu tadi kan uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Orang bertakwa salah satunya dia udah pasti orang yang beriman, ya kan? Dia menjadi takwa karena dia beramal soleh. Iman dan amal soleh dia jadi takwa. Orang beriman ini tempatnya di surga, akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, orang yang beriman tuh punya sifat. Sifatnya apa orang beriman? Tentu sifatnya berbeda dengan sifat orang munafik, berbeda dengan sifat orang kafir. Ya, di dalam Al-Quran itu kan ada, Allah jelaskan sifat orang munafik ada berapa dalam Al-Quran? Sifat orang munafik 3. Salah satu itu yang 3 itu dalam hadis ada, ya. Tapi di dalam Al-Quran banyak sifat orang munafik disebutkan, terutama di awal-awal surah Al-Baqarah gitu. Orang munafik itu disebutkan misalnya, ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun
Ketika dikatakan kepada mereka jangan melakukan kerusakan di muka bumi, tapi justru mereka mengatakan kami tidak melakukan kerusakan, tapi kami mengadakan perbaikan. Nah, itu. Jadi diingatkan jangan melakukan kerusakan, dia mengatakan kami mengadakan perbaikan. Nah, itu orang munafik. Dan banyak sebenarnya. Nah, harusnya orang beriman itu sifatnya beda dengan orang-orang munafik, beda dengan orang-orang kafir. Karena itu kita sebagai orang beriman mesti mempelajari apa sih sebenarnya kategori iman atau sifat orang-orang yang beriman. Di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nur ini ayat 51. Inna makana qaulal mu'minin, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Diseru untuk menjadikan Allah dan Rasulnya itu sebagai standarnya, sebagai barometernya, sebagai apa istilahnya, untuk mengatakan benar dan salah itu mengacu kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa kata mereka? Ayyakuna liyahkuma bainahum, untuk menghukumi manusia itu ayyakulu sami'na wa ata'na. Dia mengatakan kami mendengar dan kami taat. Artinya apa? Dia tidak membangkang. Ya. Ini khususnya berkaitan dengan hukum ya. Dengan hukum, apa yang Allah halalkan, orang beriman akan sami'na wa ata'na. Apa yang Allah haramkan, orang beriman juga sami'na wa ata'na. Gitu ya. Apa yang Allah bolehkan, apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah sunnahkan, apa yang Allah makruhkan, sami'na wa ata'na. Tidak merubah-rubahnya sedikit pun. Jadi dari sejak Al-Quran ini diturunkan sampai hari kiamat, apa yang halal akan halal sampai hari kiamat, dan apa yang haram akan menjadi haram sampai hari kiamat. Kecuali kondisi tertentu itu dikesampingkan ya. Ya kondisi darurat beda lagi kondisinya, misalnya bayi itu kondisi yang kita boleh tidak dibahas dulu di situ. Tetapi apa yang sudah ditetapkan halal, maka halal sampai hari kiamat. Yang ditetapkan haram, maka haram sampai hari kiamat. Makanya kehidupan seorang muslim ukurannya itu, ini halal ambil, ini haram tinggalkan, meskipun bermanfaat. Ya, contoh misalnya khamar di dalam Al-Quran memang ya ada manfaatnya disebut dalam Al-Quran, manfaatnya khamar ada. Tetapi ismu ya, keburukannya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Maka standar orang beriman harusnya bukan asas manfaat. Pada saat melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan, asasnya atau dasarnya bukan ini bermanfaat atau enggak bermanfaat, bukan. Kalau kayak tadi leasing misalnya gitu ya, saya kesana kemarin naik angkot lebih bermanfaat kalau saya punya motor kan gitu ya. Nah, standarnya bukan itu, tapi halal atau haram gitu. Kalau haram tinggalkan, istiqomah dalam kebenaran itu, insya Allah akan dibukakan jalan bagi Allah. Kan ayatnya jelas. Ada yang apa? Yang ya ja'ala makhraja itu. Hah? Masa gak apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kan kalimat bukan kaleng-kaleng, firman Allah ini, bukan ucapan caleg ini, bukan ucapan politikus ini yang kadang-kadang berbeda gitu. Ini ucapan Allah nih. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, istiqomah dalam kebenaran, bertawakal kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan bagi mereka itu makhraja, jalan keluar. Menurut ukuran kita mungkin sudah buntu, tapi bagi Allah selalu ada jalan keluar. Ini banyak sekali cerita-cerita orang-orang yang memang disukseskan oleh Allah dengan istiqomahnya dalam ketaatan, banyak gitu. Maka tidak kurang dalam kehidupan para sahabat. Ya nanti ini ayat buku ini sekali informasi ya. Buku ini isinya hanya ayat dan hadis. Ya, termasuk hadis-hadis yang berkaitan dengan asar atau perbuatan para sahabat. Hanya itu isinya. Jadi ayat yang mendukung tentang judul kita dan hadis-hadis yang mendukung tentang judul kita. Di antara hadis-hadisnya itu adalah ada asar sahabat, kehidupan para sahabat, bagaimana mereka bersegera melaksanakan perintah Allah.
Dan itu cukup buat kita menjadi pelajaran agar kita tetap bisa istiqomah dalam kebenaran, tetap istiqomah dalam ketaatan, tetap mengatakan halal sampai hari kiamat. Apa yang dihalal-halal tidak akan kita rubah, gitu ya. Nah, sebenarnya panjang nih, mudah-mudahan cukup ya. Tapi saya kira akan kita lanjutkan minggu depan. Tapi di akhir saya ingin sampaikan, orang yang merubah perkara yang halal menjadi halal, orang yang merubah perkara yang haram menjadi halal, ini khawatir termasuk kategori orang-orang yang nanti akan diusir oleh malaikat nanti di telaganya Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti di hari kiamat, ya kan, orang-orang yang mengerjakan sholat, orang-orang beriman itu akan berkumpul, ya, berkumpul di telaganya Rasul yang setiap orang meminum tidak akan pernah merasakan kehausan. Tapi ada sebagian orang yang dia sholat, tetapi dia dihalau oleh malaikat. Sebagaimana dia diusir